Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan memberi presentasi mengenai giroskop. Pertama, kami akan membahas mengenai sejarah awal giroskop, di mana giroskop itu pertama ditemukan secara konsep oleh hukum Newton eh, nomor satu khususnya, di mana dia menyatakan bahwa benda yang berputar akan mempertahankan keadaan geraknya selama tidak ada pengaruh gaya luar. Kemudian, Leonard Euler mengembangkan konsep ini menjadi hitungan momen inersia, hubungan torsi, kecepatan sudut, dan perubahan sudut rotasi. Di sini, giroskop telah terdefinisi secara matematis. Kemudian, oleh John Bernard Leon Foucault di 1852, dia membuktikan bahwa teori abstrak giroskop itu dapat dieksekusi dalam dunia nyata. Baik, selanjutnya adalah konsep dan prinsip dasar gyroscope. Gyroscope sendiri merupakan perangkat mekanik maupun elektromekanik yang berfungsi untuk mempertahankan atau mendeteksi orientasi suatu sistem berdasarkan prinsip dasar mekanika rotasi. Konsep fundamental yang mendasari kerja gyroscope adalah kekalahan momentum sudut yang menyatakan bahwa arah dan besar momentum sudut suatu benda berotasi akan tetap konstan selama tidak dikenai torsi eksternal. Ini sesuai dengan apa yang teman saya katakan dengan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan nol. Prinsip ini menjadikan gyroscope mampu mempertahankan orientasi sumbu putarnya terhadap ruang inersial meskipun sistem tempat gyroscope dipasang mengalami gerakan translasi maupun rotasi. Secara fisik, gyroscope terdiri atas sebuah massa berputar umumnya berupa cakram atau rotor yang berputar dengan kecepatan sudut tinggi di sekitar sumbu tertentu. Momentum sudut yang dihasilkan oleh rotasi ini sebanding dengan momen inersia rotor dan kecepatan sudutnya. Semakin besar momen inersia dan semakin tinggi kecepatan putar, semakin besar momentum sudut yang dimiliki sehingga sistem jadi semakin stabil terhadap gangguan eksternal. Inilah sebabnya mengapa gyroscope dirancang dengan rotor yang simetris dan berputar cepat untuk meningkatkan kestabilan orientasi. Respon gyroscope terhadap torsi dan poin kunci prinsip kerja. Ketika suatu torsi eksternal bekerja pada gyroscope, respon yang muncul tidak berupa perubahan arah sumbu putar secara langsung, melainkan berupa presesi, yaitu pergerakan sumbu rotasi yang arahnya tegak lurus terhadap arah torsi yang diberikan. Dalam mekanisme kerja gyroscope terdapat beberapa poin penting yang berperan secara fundamental. Pertama adalah momentum sudut yang menjadi elemen utama dalam menjaga kestabilan orientasi. Kedua, momen inersia yang menentukan seberapa besar resistensi sistem terhadap perubahan rotasi. Ketiga, kecepatan sudut rotor yang secara langsung memengaruhi besarnya momentum sudut dan sensitivitas giroskop terhadap gangguan. Keempat adalah torsi eksternal, baik yang berasal dari gravitasi, gesekan maupun kecepatan sistem yang memicu terjadinya presesi dan menentukan dinamika respons gyroscope. Yang kelima adalah keranjang acuan, khususnya perbedaan antara kerangka inersial dan non inersial yang memengaruhi cara orientasi gyroscope diamati oleh pengamat. Kemudian, secara konsep, giroskop memiliki fenomena penting yaitu fenomena presesi. Di sini videonya menunjukkan bahwa fenomena presesi ini mampu untuk melawan gaya gravitasi. Selanjutnya ada jenis gyroscope. Yang pertama ada mechanical gyroscope. Nah, mechanical gyroscope ini bekerja berdasarkan pembekalan momentum sudut dari massa yang berputar. Nah, mechanical gyroscope ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada displacement gyroscope, digunakan untuk mengukur posisi sudut absolut dengan memanfaatkan kecenderungan sumbu rotor yang tetap selama pergerakan kendaraan. Displacement gyroscope ini biasanya digunakan pada kompas giroskop yang mampu mempertahankan arah utara tanpa dipengaruhi oleh medan magnet. Yang kedua itu ada red gyroscope. Red gyroscope ini digunakan untuk mengukur kecepatan sudut, maka rotasi yang dikenakan pada gimbal menghasilkan torsi giroskopik yang sebanding dengan kecepatan sudut input. Nah, di sini itu dipengaruhi sama namanya pegas. Nah, apabila torsi ini ditahan dan diseimbangkan oleh pegas dengan kekuatan tertentu, maka besar kecepatan sudut dapat dihitung melalui pengukuran sudut defleksi gimbal terhadap waktu. Karena sudut tersebut berbanding lurus dengan torsi yang dihasilkan. Next, yaitu ada optical gyroscope. Optical gyroscope ini memanfaatkan efek Stagna, yaitu perbedaan fase, waktu tempuh, atau frekuensi antara dua berkas cahaya yang merambat berlawanan arah dalam lintasan tertutup saat sistem berotasi. Nah, muncullah rumus-rumusnya berdasarkan tiga tadi, ada perbedaan lintasan optik, waktu tempuh, dan perbedaan fase berdasarkan efek Stagna. Nah, optical gyroscope ini dibagi lagi jadi dua. Yang pertama ada ring laser gyroscope. Ring laser gyroscope ini merupakan optical gyroscope aktif, di mana laser dihasilkan langsung di dalam rongga optik berbentuk cincin. Nah, di sini itu memiliki keterbatasan berupa lock-in effect, yaitu pada kecepatan sudut rendah akibat hamburan cahaya.
Next, yang kedua, interferometric fiber optic gyroscope, yaitu optical gyroscope pasif menggunakan sumber cahaya eksternal, LED atau laser. Nah, di gambarnya ini ada IFO configuration, yaitu menunjukkan sistem interferometri serat optik di mana cahaya dari sumber dibagi menjadi dua berkas yang merambat berlawanan arah dalam kumparan serat optik. Nah, si IFOC ini ada rumusnya lagi yang dibagi dua, perbedaan fase dan pergeseran fringe interferensi. Nah, yang ketiga jenisnya yaitu ada MEMS gyroscope, yaitu Micro Electro-Mechanical System. Jadi, teknologi giroskop modern yang bekerja berdasarkan gaya Coriolis pada masa mikro yang dikatakan. Masa digerakkan pada suatu sumbu, drive mode, dan ketika terjadi rotasi. Gaya Coriolis menyebabkan simpangan pada sumbu lain yang tegak lurus, hands mode. Nah, keunggulan utama MEMS gyroscope ini, ukurannya kecil, konsumsi daya rendah, biaya produksi murah, serta kemudahan integrasi dengan sistem elektronik. Terus ada prinsip kerja MEMS. Yang pertama ada gaya Coriolis pada partikel bergerak. Nah, jadi di gambar ini tuh nunjukin sebuah partikel bermassa bergerak dengan kecepatan dalam sistem yang berotasi dengan kecepatan sudut. Dari sudut pandang pengamat, pada kerangka rotasi, partikel mengalami percepatan Coriolis. Nah, percepatan Coriolis ini ada di gambarnya rumusnya. Terus yang gambar B, penerapan pada struktur MEMS gyroscope. Menunjukkan massa mikro atau proof mass digetarkan sepanjang driving axis dengan kecepatan Vy. Ketika sistem mengalami rotasi, gaya Coriolis menghasilkan gaya Fz pada sense axis. Massa ditahan oleh pegas dengan kekuatan Ky dan Kz, sehingga gaya Coriolis menyebabkan simpangan pada sumbu sense yang besarnya sebanding dengan kecepatan sudut rotasi. Oke, kemudian ada pengaplikasi giroskop, di mana mechanical gyroscope digunakan untuk sistem navigasi dalam bentuk giro kompas. Ini untuk mencegah medan magnet untuk interfere dengan eh, navigasi. Kemudian optical gyroscope digunakan dalam hal seperti inertial navigation system dan attitude and heading reference system. Ini digunakan di kapal dan juga pesawat untuk menentukan lokasi dan juga orientasi dari eh, kendaraan tersebut. Kemudian ring laser gyroscope dan fiber optic gyroscope, contohnya adalah giromat yang digunakan dalam membentuk terowongan agar pembangunan tetap lurus. Dan terakhir ada MEMS gyroscope yang digunakan dalam smartphone, tablet, controller, kamera, sistem otomotif dalam bentuk OSC yang bisa dilihat di gambar kanan bawah dan juga UAV, alat medis, dan yang paling umum adalah IMU, yaitu Inertial Measurement Unit. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.